Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Jumat tanggal 22 September 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar dan pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Seperti apa perkembangannya langsung aja kita lihat di chart. Tapi sebelum saya membahas untuk analisa teknikal ya, di sini saya akan membahas news yang rilis hari ini ya, khususnya dari market yang saya bahas hari ini. Ada beberapa high impact yang akan rilis dari pagi tadi ya sampai dengan nanti sore. Dan tentunya nggak lama-lama langsung aja kita bahas, dan saya menggunakan forexfactory.com. Langsung aja kita bahas, check it out. Untuk jadwal kalender ekonomi hari ini tanggal 22 September tadi dimulai pukul 9:52 ya. Dan saat ini waktu menunjukkan 10:25. Ada Jepang Yen ya. Ada JPY di mana ada monetary policy statement dan BOJ policy rate. Tentunya BOJ sendiri mempertahankan ya sebesar minus 0,1% dengan forecast yang sama. Tentunya ini sudah berlaku di beberapa bulan yang lalu. Makanya kalau kita perhatikan dampak yang terjadi khususnya untuk Jepang Yen sendiri, terjadi penguatan yang cukup signifikan dari pagi tadi hingga siang hari ini. Itu gambarannya secara keseluruhan. Dan kemudian nanti berlanjut pukul 13.00 ya, jam 1 siang ada GBP. Ada retail sales, kalau kita perhatikan angkanya minus 1,2% itu untuk previousnya. Dan forecastnya adalah 0,5%. Dan jika mana angka aktualnya sesuai dengan forecast, bahkan di atasnya forecast, maka akan menunjukkan positif terhadap pound sterling itu sendiri. Oke, itu gambaran. Kemudian disusul di jam yang tentatif ya, Jepang Yen juga BOJ press conference hari ini akan dimulai seperti apa mengenai keputusannya ya dalam menyingkapi ya tentunya tetap ya suku bunga dan inflasi. Nanti akan dibahas seperti apa kebijakan, pasti akan berpengaruh terhadap market Jepang Yen itu sendiri. Oke, itu yang pertama. Dan kemudian pukul 14:15 di sini ada Euro ya. Ada French Flash Manufacturing PMI yang tentunya angkanya juga ada kenaikan. Previousnya 46, diprediksikan forecastnya sebesar 46,2%. Jika mana aktualnya sesuai dengan forecast, karena ada kenaikan maka positif terhadap Euro itu sendiri ya. Nah itu gambarannya. Dan kemudian French Flash Service PMI juga sama. Tapi di sini angkanya tidak berpengaruh, jadi pengaruhnya sangat besar ya. Nanti pukul 14:15 yaitu French Flash Manufacturing PMI diprediksikan Euro terjadi penguatan. Kemudian bersambung lagi pukul 14.30 ya, jam setengah 3 sore ada German Flash Manufacturing PMI. Di sini angkanya juga ada kenaikan dari previousnya 39,1%, forecastnya 39,5%. Dan di sini diprediksikan jika mana aktualnya sesuai dengan forecast, maka ada peningkatan Euro juga akan terjadi penguatan. Kemudian German Flash Service PMI di jam yang sama angkanya juga ini angkanya ada penurunan ya dari 47,3% menjadi 47,2%. Dan jika mana aktualnya sesuai dengan forecast, maka ada penurunan terhadap Euro tersebut. Oke, itu gambarannya ya. Tapi secara keseluruhan hari ini banyak sekali ya untuk news Euro ya. Ini Flash Manufacturing PMI juga hal yang sama. Middle impact dengan Flash Service PMI ya. Angkanya ada yang satu tentunya ada penguatan dua-duanya sesuai dengan forecast. Jadi jika mana hari ini dari dua data tersebut menunjukkan, ini pukul 15.00 menunjukkan angka sesuai dengan forecast, tentunya Euro bisa terjadi penguatan kembali. Itu gambarannya ya. Pukul 14.15 sampai dengan jam pukul 15.00 ada news Euro ya. Nanti bisa dilihat dampaknya apakah sesuai dengan forecast atau tidak. Kalau sesuai, maka diprediksikan Euro akan terjadi penguatan. Dan tentunya nanti di-compare terhadap indeks dolar ya. Kalau indeks dolarnya masih menunjukkan potensi penguatan, maka Euro pasti tidak akan bergerak cukup signifikan. Bahkan menunjukkan potensi pelemahan ya, atau melemahnya Euro USD. Itu gambarannya. Dan selanjutnya pukul 15.30 ada GBP Flash Manufacturing PMI
Di sini ada penguatan 43 menjadi 43,3% ya untuk forecastnya. Ekspektasinya menunjukkan angka kenaikan, dan jika man actualnya sesuai dengan forecast, maka akan diprediksikan GBP akan terjadi penguatan. Dan juga Flash Average PMI di jam yang sama 15.30 49,5 diprediksikan ada penurunan sebesar 49,3. Nah, di zaman itu terjadi ya tentunya GBP diprediksikan akan terjadi penurunan. Di jam yang sama, cuman satu melihatnya posisinya terjadi penguatan dan yang satu terjadi pelemahan. Di sini nanti kita akan lihat apakah sesuai dengan forecast atau tidaknya. Dan secara keseluruhan menurut saya Euro dan GBP ini masih dalam tekanan seller ya, yang cukup signifikan karena adanya bullish yang sangat kuat terhadap indeks dolar. Buyer momentumnya masih sangat tinggi. Itu gambarannya. Oke, langsung aja kita lihat secara teknikal ya. Semoga informasi ini membantu buat teman-teman yang trading di pair USD tentunya. Semoga bermanfaat. Langsung aja kita lihat secara teknikal seperti apa. Check it out. Untuk indeks dolar di time frame daily sampai dengan posisi saat ini masih dalam tren bullish. Oke. Dan candle terakhir khususnya di hari Kamis kemarin secara struktur perubahannya, yang pertama di mana high-nya ini menjadikan high lebih tinggi di 105.73. Ini menunjukkan buyers-nya masih sangat kuat ya, atau trennya masih sangat bullish. Meskipun ditutup di candle bearish, ini juga menunjukkan seller momentum ya. Momentum sellernya sangat kuat sampai membentuk candle seperti bearish pin bar. Tapi secara terjadinya tekanan atau trennya masih dalam potensi bullish. Apalagi kalau hari ini hari Jumat, candlenya bisa menunjukkan break di atas daripada 105.73 dan body candlenya cukup besar, impulsi bullish gitu. Maka di sini diperkirakan akan terjadi rally base rally. Itu menunjukkan aktivitas indeks dolar sampai dengan posisi saat ini masih sangat kuat. Dan batas breakout 105.10 juga belum berhasil di break, belum berhasil turun di bawah area ini. Masih menunjukkan buyer momentum yang sangat tinggi dari beberapa hari ke belakang. Itu gambarannya. Dan hari ini sesi Asia masih menunjukkan kekuatan bullishnya ya untuk indeks dolar. Ini baik ini mungkin didukung juga dari data USD Jepang yang mempertahankan rate-nya yaitu minus 1,0% ya, dan di situ menunjukkan positif terhadap Jepang yen itu sendiri. Oke. Ini gambarannya yang pertama secara time frame daily. Sekarang kita akan coba cek di time frame 4 jam. Untuk polanya di time frame 4 jam, secara progresnya kemarin kan membentuk sebuah area konsolidasi ya. Dan ternyata penurunannya tidak sampai area 50%, ya tidak sampai 105.177, tapi hanya sebatas 105.27 dan posisinya sekarang terjadi penguatan pasca terjadinya perubahan candle ya, pembentukan body candlenya. Di sini candle warna merah, kemudian seperti long legs doji ya, sampai dengan konfirmasi doji. Besar kemungkinan karena candlenya sudah berubah menjadi candle warna hijau, terkonfirmasi juga ada pergerakan impulsif bullish. Menurut saya untuk indeks dolar masih melanjutkan bullishnya ya, dorongannya masih sangat kuat ya. Trennya juga sangat bullish. Tentunya dengan posisi ini saya melihatnya ada potensi akan terjadi kenaikan dan menuju area resisten. Ini gambaran saya secara keseluruhan ya. Kekuatan daripada indeks dolar masih sangat bullish sekali. Karena selain daripada itu di time frame 1 jam ya, kalau kita perhatikan di time frame 1 jam juga penurunan ini hanya sifatnya adalah koreksi ya. Ini adalah koreksi dan sekarang sedang menunjukkan potensi penguatan kembali dan menguji resisten terdekatnya 105.73. Kemudian jika mana di break oleh impulsif bullish, maka menunjukkan buyers momentum yang semakin kuat menuju 105.883. Secara keseluruhan pergerakan untuk indeks dolar masih dalam potensi bullish. Oke, sekarang kita akan berlanjut di market berikutnya yaitu Euro USD. Euro USD di time frame daily ya, yang tentunya candle terakhir di sini kan terlihat strukturnya juga semakin menurun ya, dimana low-nya membentuk low baru di 1.06167. Cuman volumenya ini yang semakin mengecil, tidak ada dorongan seller yang cukup signifikan ya, volume daripada seller itu sendiri. Dan tekanan buyersnya juga cukup kuat, artinya terjadi retest untuk Euro USD.
Ini ya, terjadi retest di hari kemarin, dan kita akan lihat hari ini. Kalau kita perhatikan hari ini di sesi Asia terjadi lanjutan penurunan ya. Artinya candle bearish-nya sedang berjalan. Dan sekarang kita akan coba cek di time frame 4 jam. Oke, untuk time frame 4 jam ya, yang pertama area 50% 1.06768, saya rasa area ini cukup kuat ya, memberikan informasi lanjutan penurunan untuk Euro USD. Karena sebelumnya di sini ada bearish engulfing yang sangat kuat, dan kemudian ini bergerak bullish untuk koreksi. Targetnya masih sama, polanya masih sama ya, strukturnya seperti ini. Jadi saya masih melihat tren pada Euro USD masih dalam tren bearish. Cuma nanti kita coba lihat ya struktur di time frame 1 jam. Karena kalau kita lihat di posisi time frame 4 jam ini membentuk sebuah area compression yang sangat rapat. Tentunya area ini akan rawan terjadinya sweep liquidity, terjadi dorongan seller yang sangat kuat, dan tentunya akan menguji sekali lagi area support di 1.06167. Oke, sekarang kita lihat di time frame 1 jamnya untuk Euro USD, kita lihat dulu. Oke, di time frame 1 jam ini adalah area koreksinya ya, dan terakhir dari sesi Asia ini ada impulsi bearish, dan di sini posisi dua candle ini masih di dalam area candle ini, artinya di sini masih di dalam area inset bar, belum ada perubahan ya di area ini. Kita tandain dulu. Tapi menariknya kalau kita tarik trend line dari low terakhir ya, supportnya ke titik ini, ya area ini akan bisa menjadikan acuan. Adapun kalau gagal dia break trend line, besar kemungkinan masih menunjukkan aktivitas adanya koreksi ya, yaitu membentuk pola bullish, ini bullish channel ya, ini adalah bullish channel ya. Tapi kalau nantinya ternyata trendline bawah berhasil di breakout seperti ini contohnya, dan close di bawah ini, maka menurut saya akan memiliki potensi kuat terjadinya bearish. Jadi buat teman-teman semua bisa pantau trendline ya yang di posisi bawah ini, apakah di breakout atau masih menunjukkan aktivitas adanya bullish menuju trendline atas. Tapi secara keseluruhan saya sampaikan untuk tren untuk Euro USD menurut pandangan saya masih dalam tren bearish. Silakan dicocokkan dengan trading plan masing-masing. Semoga sesuai dan bisa dijadikan acuan untuk tradingnya. Oke, thank you. Ini untuk Euro USD, dan sekarang kita akan membahas market berikutnya adalah GBP USD. Untuk market GBP USD terlihat pergerakan impulsif bearishnya ya sangat besar sekali. Bahkan struktur yang terbentuk yang menunjukkan tren pergerakan GBP USD masih dalam tekanan bearish. Kenapa? Karena low terakhir di 1.23317 menunjukkan potensi low baru di 1.22369, dan haknya juga semakin turun. Ini menunjukkan tren pada GBP USD masih sangat kuat, apalagi didukung oleh body candle yang masih sangat panjang, seller momentumnya masih sangat signifikan, dan ekornya ini menunjukkan koreksi ya. Dari bawah ke atas ini adalah koreksi, artinya bullish untuk koreksi. Dan kita akan cek area ini di time frame 4 jam apakah masih ada peluang untuk kita bisa sell di posisi saat ini. Kita lihat dulu time frame 4 jam ya. Tapi sorry, saya akan tambahin ini batasannya ya. Batasan breakout saya geser di posisi ini, saya update area ini. Ketika di hari Jumat ini candlenya berhasil breakout close di atas 1.23433, maka di situ menunjukkan aktivitas bisa terjadi tekanan buyers yang cukup besar dan menunjukkan aktivitas buyers momentum yang sangat kuat. Itu aja gambarannya. Oke, sekarang kita akan berlanjut di time frame 4 jam. Kita lihat dulu. Oke, untuk time frame 4 jam terakhir di sini kalau saya perhatikan ya, yang pertama memang dari posisi bearish engulfing ini yang menunjukkan aktivitas seller yang sangat kuat. Dan kemarin saya berharap ya posisinya bisa menuju zona pantau, karena ada perbentukan bearish engulfing ini berada di 1.23628, tapi tidak sampai sana dan market langsung kecenderungannya turun. Ini saya rapikan dulu. Dan selanjutnya menurut saya area yang terjadi koreksi ya memang cukup bagus, area yang ini, area support ini ya. Support become resistant
Kita akan tandai dulu. Ini adalah area resistennya di 1.23081 ya. Area tersebut menjadikan area retest atau koreksi. Terus kemudian ada pola long legs doji ya, atau spanning top, dan posisi sekarang ini dalam pembentukan area bearish. Sekarang coba kita cek di time frame 1 jam. Ya, tentunya ini koreksi yang tepat ya. Tapi apakah membentuk swing ABC ya? Bisa juga seperti ini. Kalau kita lihat tadi kan beritanya menunjukkan potensi penguatan ya. Jadi dia bisa juga akan membentuk swing ABC seperti ini ya marketnya. Dan kemudian kalau ini terjadi, maka sesuai dengan kondisi strukturnya besar kemungkinan akan mengambil pola ini, maksudnya swing terakhir ini akan diambil ya, target breakoutnya. Dan bisa dijadikan acuan berikutnya adalah area, coba kita akan tarik di 50% nya, kita lihat dulu posisinya. Oke, berada di area tersebut ya. Ntar kita pastikan dulu. Menurut saya sih ini ya, ini yang oke, ini belum diambil, ini posisinya masih fresh. Ini kalau masih terjadi koreksi ya, bisa standby di sini ya, di area ini. Area drop base drop ya. Area drop base drop. Oke, saya akan jadikan zona sell berikutnya adalah di sini. Dengan harapan masih ada koreksi atau retest ya. Bullish untuk koreksi di area tersebut dan menunjukkan aktivitas jika mana area zona sell di sini ada konfirmasi bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down, saya akan sell dengan target area support yang terbentuk di hari kemarin, yaitu di 1.2238369. Oke, jadi ini untuk market GBP USD ya. Secara tren masih dalam tren bearish, dan saya akan menunggu retest atau koreksinya di area berkisaran 1.23332 sampai dengan 1.23453. Itu areanya. Oke, thank you buat semuanya. Sekarang kita akan berlanjut di market berikutnya adalah USD Jepang Yen. Untuk USD Jepang Yen ini sangat menarik ya. Sebenarnya dorongan daripada pembentukan bearish engulfing ini sangat kuat ya. Menurut saya seperti itu yang terjadi di hari Kamis kemarin. Ini merubah dari pandangan time frame kecil ya, yang tentunya seller momentumnya atau trennya kembali lagi bearish, tapi karena adanya dorongan keputusan BOJ tadi ya, ini menunjukkan tekanan buyers momentum di posisi USD Jepang Yen ini. Dan saya akan batasin di area ini untuk menjadikan batas breakout di time frame daily ya. Posisi ini kita akan tandain dulu. Kita akan tandai dulu area ini adalah batas breakout time frame daily. Artinya kalau betul-betul candle yang saat ini dari sesi Asia menunjukkan dorongan buyers yang sangat kuat hingga nanti sesi Amerika dan candlenya break close di atas 148.34, disitulah menunjukkan USD Jepang Yen masih sangat kokoh dalam potensi buy momentum. Oke, itu gambarannya ya, karena saat ini memang lagi tekanan sellernya ini masih terjadi ya di hari Kamis ini, yang menunjukkan seller momentum yang sangat kuat. Oke, sekarang kita akan coba lihat di time frame 4 jam. Untuk time frame 4 jam ini ya, posisinya kemarin zona pantau tidak menunjukkan konfirmasi yang bagus ya, ternyata masih impulsif. Dan menariknya memang kalau kita perhatikan, sebentar ini saya rapikan dulu. Dengan adanya saat ini buyers momentum yang sangat kuat, menurut saya ini masih memiliki kekuatan bullishnya, apalagi ini didorong oleh sentimen pasar ya, yang menunjukkan buyer momentum setelah tadi rilis rate di mana BOJ masih mempertahankan suku bunga yang ada. Oke, ini gambarannya, jadi masih memiliki tekanan yang sangat kuat, dan saat ini akan menguji kuat area resisten terdekatnya adalah ini. Ya, area resisten terdekatnya di 148.462. Ini akan diuji di level tersebut. Saya akan tandain dulu. Maka jika mana area resisten kunci ini terjadi breakout, yang tadi yang saya katakan akan menunjukkan lanjutan potensi kekuatan buyers momentumnya yang sangat tinggi. Itu yang pertama. Kemudian kalau kita lihat di time frame 1 jam, oke, adapun pemantauan untuk kita bisa buy kembali ya, artinya
tadinya di posisi ini kan sudah memberikan informasi yang cukup bagus ya, dorongan buyersnya gitu. Cuman ini ada area compression juga. Makanya saya katakan ketika posisi yang saat ini sedang berjalan ini masih dibayangin oleh pergerakan buyers momentum. Sebenarnya secara kondisinya ini sudah harusnya bisa melanjutkan penurunan kembali dari candle yang terbentuk di hari Kamis kemarin gitu loh. Karena kalau kita tarik menggunakan Fibonacci retracement seperti ini, ya area saat ini sudah melebihi dari area 50%. Kita akan tandain dulu. Hati-hati ya, hati-hati masih bisa terjadi trend bearish ya atau tekanan seller, dan saya melihatnya peluang paling bagus di sini sebenarnya sudah nggak ada. Ini area compression semua gitu. Ya ini sudah diambil candle ini, sebentar ini juga posisinya diambil juga sama candle tersebut gitu. Sangat tipis ya, ini sangat tipis sekali. Kita lihat dulu, oh masih safe, masih bisa lah. Tapi sangat tipis ya. Ini ada ada unmitigated shadow ya di area ini. Ini kalau kita sell di area ini ya, sebentar saya tulis dulu. Kalau kita sell di area tersebut dengan stop loss 148.462 juga cukup bagus, bisa dijadikan acuan sell. Tapi resiko stop lossnya di atas ya. Jadi pantau area tersebut ketika ada bearish engulfing, bearish pin bar di area sini ya, dan kemudian bisa melanjutkan penurunan sampai dengan batas area bawah 147.32. Area tersebut bisa dijadikan acuan. Tapi kalau sampai resisten kunci di breakout ya dia akan bergerak naik. Intinya seperti itu dan melanjutkan kenaikannya. Oke, gambaran saya untuk USD Jepang Yen, tren besar masih bullish, tapi di tren yang kecil itu menunjukkan aktivitas tren masih bearish. Oke, jadi saat ini akan menentukan apakah di area kurang lebih 148.21 sampai 148.32 area unmitigated shadow ini ada konfirmasi kuat adanya bearish engulfing, bearish pin bar atau trend down, baru bisa sell di area sini. Hati-hati kalau masih impulsif bullish dan close candle besar di atas 148.46, maka di situ menunjukkan aktivitas buyers momentum yang sangat kuat. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan ya untuk market indeks dolar dan pair USD. Semoga bermanfaat dan tonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Semoga banyak informasi yang teman-teman bisa dapatkan dan bisa dijadikan acuan untuk trading plan-nya. Jika mana sesuai bisa diikutin, jika mana tidak sesuai tidak usah diikutin. Thank you buat semuanya, salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Zona Forex.